Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja ini telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang berbagai stakeholder ketenagakerjaan, apakah itu teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, teman-teman pengusaha yang diwakili Apindo maupun Kadin, bahkan Kementerian Ketenagakerjaan mengundang para akademisi dari perguruan tinggi dan mengundang juga aspirasi, mendengarkan dengan baik aspirasi dari ILO. Proses panjang ini telah kami lakukan sebelum draft RUU disampaikan kepada DPR. Ketika draft RUU ini sudah disampaikan kepada DPR dan Presiden meminta menunda sementara klaster ketenagakerjaan, kami memanfaatkan momentum penundaan ini, menunda pembahasan klaster ketenagakerja ini dengan mengundang teman-teman serikat pekerja, serikat buruh maupun teman-teman Apindo yang tergabung dalam tripartit nasional. Kami mereview kembali draft RUU yang sudah kami sampaikan kepada DPR. Hasil dari pembahasan tripartit inilah yang kemudian menjadi dasar pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Kami menyadari bahwa ada pro dan kontra. Pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam dinamika sosial maupun politik. Dan kami semampu mungkin berusaha keras mendekatkan pandangan antara teman-teman serikat pekerja, serikat buruh dengan teman-teman pengusaha. Dan pada akhirnya akomodasi itu didengarkan dengan baik oleh DPR. Kami berterima kasih sekali DPR yang secara baik memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, termasuk stakeholder ketenagakerjaan, memberikan kesempatan untuk didengarkan pendapatnya dan juga apresiasi kepada DPR yang secara terbuka menyiarkan proses pembahasan RUU Cipta Kerja termasuk klaster ketenagakerjaan. Kita bisa melihat secara langsung, masyarakat bisa melihat secara langsung karena disiarkan melalui TV Parlemen, kemudian ada kanal-kanal media sosial yang dimiliki oleh DPR. Jadi prosesnya secara terbuka, masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Ada prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan ini memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini saya perlu sampaikan prinsip umum. RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT. Yang ini menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu juga RUU Cipta Kerja ini mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT. Jadi yang baru adalah ada perlindungan bagi pekerja pada saat berakhirnya PKWT. Yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 2003 tidak ada perlindungan seperti ini. Yang berikutnya adalah syarat-syarat dan perlindungan hak bagi para pekerja dalam kegiatan alidaya atau outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan dalam RUU ini memasukkan prinsip pengalian perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alidaya. Hal ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti undang-undang existing, Undang-Undang 13 tahun 2003. Dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital ini sangat berkembang dan sangat dinamis.
RUU Cipta Kerja juga tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi para pekerja atau buruh sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003 maupun dalam PP nomor 78 tahun 2015. Selanjutnya, undang-undang ini juga memerintahkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Selain itu juga ketentuan mengenai upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Ini yang baru yang sebelumnya tidak diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di samping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, RUU Cipta Kerja ini juga mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Selanjutnya dalam perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja, RUU Cipta Kerja ini tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara PHK sebagaimana yang diatur di Undang-Undang 13 2003. RUU ini tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK. RUU ini juga mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja ini mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya itu berupa cash benefit, berupa uang tunai, kemudian ada vocational training, ada pelatihan vokasi dan ada akses penempatan. Ini kita perkenalkan dalam Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini. Jadi sesuatu yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini akan rentan terhadap PHK bagi pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja ini justru ingin memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja atau buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Kami akan terus mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, dengan teman-teman pekerja atau buruh dan teman-teman pengusaha. Kami juga meminta bantuan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk membangun dialog yang intensif dengan pemangku kepentingan di daerah. Dalam penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, kami akan juga melibatkan teman-teman pekerja atau buruh dan teman-teman pengusaha untuk memastikan bahwa perlindungan yang diinginkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dirumuskan dengan baik bersama dengan stakeholder. Terkait dengan rencana teman-teman yang akan melakukan mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul, tidak menjaga jarak karena pandemi COVID-19 ini masih tinggi dan sampai sekarang belum ada vaksinnya. Saya mengajak untuk mempertimbangkan ulang rencana mogok tersebut. Bacalah secara utuh RUU Cipta Kerja. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, semuanya masih tetap mengacu pada Undang-Undang Lama, Undang-Undang 13 2003. Soal upah juga kami masih mengakomodir adanya upah minimum kabupaten.
Karena sudah banyak yang diakomodir, maka menurut saya mogok menjadi tidak relevan. Saya mengajak untuk melupakan rencana itu. Saya mengajak untuk tidak mengambil resiko membahayakan nyawa teman-teman semua. Istri, suami, dan anak-anak kalian juga butuh sehat. Mereka harus tetap kita jaga agar tetap selalu sehat. Saya kembali mengajak kita duduk bareng dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih menganggur. Saya menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang memenangkan kita semua. Kita harus berupaya, terus berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalakan kegelapan.